Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di negara Jerman pada tahun 2016 silam. Yang mana ada seorang mahasiswi yang merupakan putri dari seorang pejabat tinggi di Komisi Uni Eropa dieksekusi serta mendapatkan tindakan tidak senonoh dari seorang pria imigran yang berhasil menipu pihak berwenang. Jasad si mahasiswi ditemukan dalam keadaan mengenaskan di sebuah sungai yang letaknya tak jauh dari kampus tempat dia terakhir terlihat. Lalu setelah melakukan pencarian terhadap pelaku selama beberapa waktu, polisi berhasil menemukan sebuah petunjuk yang hampir sama sekali tidak ada yang menyadarinya. Dan ketika pelaku ditangkap, si pelaku pun mengungkapkan siapa identitas dari dirinya yang sebenarnya. The murder victim, Maria Ladenberger, was a volunteer asylum seeker helper. In Greece, the suspect claimed he was Iranian. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah kota kecil yang terdapat di negara Jerman, tepatnya di kota Freiburg, lahirlah seorang gadis cantik bernama Maria Ladenberger. Maria lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1996 dan saat kisah ini berlangsung, Maria sudah berusia 19 tahun. Maria diketahui hidup di sebuah keluarga harmonis dan religius. Ibunya yang bernama Fredrika Ladenberger bekerja untuk konferensi Wali Gereja Eropa, sebuah lembaga yang terhubung dengan Gereja Katolik. Sementara itu ayahnya yang bernama Dr. Clemens Ladenberger merupakan seorang pejabat tinggi di Komisi Eropa. Dia sangat ahli dalam bidang hukum dan juga konstitusi. Tinggal bersama kedua orang tuanya, Maria tumbuh dalam suasana penuh kasih dan memiliki iman yang kuat. Ketika Maria masih kecil, keluarganya sempat pindah ke negara Belgia karena di saat itu ayahnya harus bekerja di sana. Sehingga oleh sebab itu Maria pun memulai pendidikannya di sebuah sekolah yang bernama International German School of Brussels, sebuah sekolah khusus anak-anak diplomat dan juga pejabat Uni Eropa. Sekolah itu terkenal disiplin dan menantang dengan fokus pada pelajaran bahasa, sains, dan juga matematika. Bagi Maria sendiri, belajar bukanlah suatu beban, tetapi melainkan adalah sebuah cara untuk memahami tentang dunia. Maria sering menghabiskan waktu membaca buku dan juga berdiskusi dengan ayahnya tentang hubungan dunia dengan manusia. Dia juga gemar menulis sebuah catatan-catatan kecil tentang hal-hal yang dia syukuri setiap harinya. Selain itu, teman-temannya di sekolah juga sering bercerita. Maria ini selalu punya waktu untuk membantu orang lain, bahkan di tengah kesibukannya belajar. Meski saat itu usianya masih remaja, Maria ini sudah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia kerap kali menjadi sukarelawan di sebuah program bantuan pengungsi dan juga ikut mengajar bahasa Jerman bagi anak-anak migran yang baru tiba di negara Eropa. Maria sama sekali tak pernah melihat perbedaan ras, agama, atau asal mereka sebagai batas. Bagi Maria, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan lebih layak. Kemudian berlanjut pada tahun 2016, di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Maria yang sebelumnya di negara Belgia memutuskan kembali ke tanah kelahirannya, yaitu kota Freiburg. Di sana dia berencana melanjutkan kuliah kedoktoran di Universitas Freiburg, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di negara Jerman. Suasana kota Freiburg itu indah dan juga tenang. Di sana terdapat sebuah hutan Schwarzwald yang rimbun dengan udara yang bersih dan juga menenangkan. Bagi Maria, pulang ke kota Freiburg seperti kembali ke rumah yang sebenarnya. Di kota tersebut, selain belajar, Maria tetap aktif menjadi relawan di pusat bantuan pengungsi. Dia kerap kali membantu para pendatang muda untuk beradaptasi dengan kehidupan di negara Jerman. Lalu di waktu luangnya, dia juga sering mengunjungi gereja tua di pusat kota untuk berdoa dan menenangkan diri. Segala kehidupan yang dijalani Maria tampak begitu terarah. Dia mempunyai impian dan juga mempunyai keluarga yang sangat menyayangi dirinya.
Saat itu, Maria sangat ingin menjadi seorang dokter yang bekerja untuk kemanusiaan. Dia percaya bahwa kemampuan yang dia miliki seharusnya digunakan untuk menolong orang lain. Di mata semua orang yang mengenalnya, Maria ini adalah contoh nyata dari generasi muda Eropa yang berpendidikan, penuh kasih, dan berjiwa sosial. Namun tak seorang pun yang tahu, di balik kehidupannya yang penuh dengan kebaikan itu, takdir sedang menyiapkan sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Singkat cerita, pada tanggal 15 Oktober 2016, tepatnya di malam hari, Universitas Freiburg mengadakan sebuah pesta kecil untuk para mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu gedung kampus. Pesta itu adalah pesta tahunan yang biasanya dipenuhi tawa, musik, dan obrolan hangat dari antara sesama mahasiswa. Hari itu Maria datang bersama beberapa temannya. Dia mengenakan pakaian sederhana, rambut pirangnya dikuncir rapi, dan senyum manisnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Malam itu dia terlihat benar-benar bahagia. Maria menari, tertawa, dan berbincang santai. Lalu ketika waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari, musik pesta pun mulai mereda. Beberapa mahasiswa memutuskan untuk pulang, termasuk juga dengan Maria. Maria pamit kepada teman-temannya yang masih berada di sana, dan dia berkata kalau dia akan langsung kembali ke asrama mahasiswa yang letaknya di distrik Littenweiler. Maria tinggal di distrik tersebut. Jarak lokasi kampus dengan asramanya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km saja. Kemudian seperti biasanya, Maria pulang dengan menggunakan sebuah sepeda. Dia sudah hafal setiap belokan, setiap jembatan, dan setiap lampu jalan yang menyinari jalur tersebut. Jalur sepeda yang terdapat di tepi sungai Dreisam menjadi jalur favoritnya. Hal ini dikarenakan jalur itu memiliki suasana tenang dan juga bebas dari kendaraan. Meskipun sangat sepi, jalur itu dianggap aman oleh banyak mahasiswa di sana. Dan hal ini diperkuat dengan citra kota Freiburg yang memang dikenal sebagai kota yang damai dan bersahabat. Bagi Maria, malam itu hanyalah perjalanan pulang seperti biasanya. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada rasa takut, dan di sana hanya terdapat dirinya, sepedanya, dan suara air sungai yang mengalir di kejauhan. Namun yang tidak diketahui oleh Maria, di balik kegelapan jalanan tersebut ada seorang pria yang sedang menunggu. Pria itu bernama Hussein, dan dia sama sekali tidak mengenal Maria, dan begitu pun sebaliknya. Hussein di saat itu bersembunyi di balik semak-semak dekat tepian sungai. Tak ada yang tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana dan siapa sebenarnya yang dia incar di malam itu. Tetapi saat dia melihat lampu sepeda mulai mendekatinya, Hussein pun tersadar kalau inilah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Ketika Maria melewatinya, Hussein dari samping meloncat keluar dan mendorong Maria dengan sangat keras, hingga membuat sepeda Maria terhempas dan Maria pun juga ikut terjatuh. Maria ketika itu sontak terkejut dan kesakitan. Lalu belum sempat dia berteriak, Hussein langsung membekap mulutnya dan menyeretnya dengan kasar ke arah semak-semak yang gelap tersebut. Kemudian di tempat yang sepi tersebut, Hussein menyerang Maria dengan pukulan-pukulan brutal. Meski begitu, Maria tetap melawan. Dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Melihat perlawanan Maria yang tak berhenti, Hussein kemudian menekan leher Maria dengan kain syal yang dipakai Maria di saat itu. Ketika tekanan itu semakin kuat, Maria dalam sekejap kehilangan kesadarannya. Menyadari kalau targetnya pingsan, Hussein langsung melancarkan tujuannya, yaitu melakukan tindakan tidak senonoh kepada Maria. Dengan begitu bejat, Hussein melakukan hal tersebut selama beberapa menit. Lalu setelah merasa puas, Hussein pun berhenti. Dia kemudian menyeret tubuh Maria yang masih bernafas ke tepi sungai Dreisam. Sesampainya di sana, Maria yang masih dalam keadaan pingsan dibuang ke sungai yang cukup dalam dan mengalir deras tersebut. Dan akhirnya, Maria pun tewas tenggelam di dalam sungai. Kemudian singkat cerita, pada pagi hari tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 8 pagi, seorang wanita yang sedang jogging di sepanjang sungai Dreisam melihat sesuatu yang aneh di tepi sungai tersebut. Awalnya dia berpikir kalau itu hanyalah tumpukan pakaian yang hanyut. Namun ketika dia mendekat, seketika jantungnya berhenti berdetak.
dia menyadari kalau itu adalah sesosok jasad manusia. Di dalam kepanikan, dia segera menghubungi pihak kepolisian setempat, dan dalam waktu singkat, area itu langsung dipenuhi petugas kepolisian. Jasad wanita tersebut kemudian diperiksa oleh petugas dan ditemukanlah kartu mahasiswa yang masih ada di dalam pakaiannya. Akhirnya korban pun langsung berhasil diidentifikasi sebagai Maria Ladenburger, seorang mahasiswa kedokteran Universitas Freiburg. Ketika tim forensik melakukan pemeriksaan di awal, mereka menemukan tanda-tanda kekerasan yang tidak biasa. Tubuh Maria menunjukkan luka di bagian leher dan juga kepala. Selain itu juga ada bekas tekanan di sekitaran wajahnya. Lalu setelah beberapa jam pemeriksaan, hasil otopsi awal mengkonfirmasi kecurigaan terbesar polisi, yaitu Maria bukan hanya dieksekusi, dia juga telah mendapatkan tindakan tidak senonoh sebelum akhirnya dia ditenggelamkan. Kabar penemuan Maria menyebar cepat ke seluruh kota Freiburg. Kota yang biasanya aman kini langsung diselimuti ketakutan. Para mahasiswa terutama perempuan mulai takut pulang sendirian di malam hari. Lalu sementara itu keluarga Maria yang mendengar kabar ini tenggelam dalam duka yang tak terbayangkan. Mereka harus menerima kehilangan seorang Maria yang telah menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Ayah dan ibu Maria tidak banyak memberikan pernyataan kepada publik. Mereka memilih diam dalam doa dan menutup diri dari sorotan media. Lalu tak butuh waktu lama, kepolisian kota Freiburg segera membentuk satuan tugas khusus yang diberi nama Södra-Im-Sam, diambil dari nama sungai tempat jasad Maria ditemukan. Tim ini beranggotakan 68 penyidik yang memiliki satu tujuan, yaitu menemukan pelaku yang telah mengeksekusi Maria. Mereka segera memeriksa jalur sepeda, semak-semak di sekitar TKP, serta menyisir dasar sungai. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan dua bukti penting. Yang pertama, beberapa helai rambut hitam panjang dengan ujung berwarna pirang yang tersangkut di semak-semak di dekat jalur sepeda. Lalu juga ada syal milik Maria yang ditemukan terendam tak jauh dari tubuhnya ditemukan. Dua temuan ini menjadi titik awal harapan. Di antara helaian rambut dan kain syal tersebut mungkin masih tersimpan jejak dari pelaku. Pusat forensik segera bekerja. Rambut yang ditemukan masih memiliki akar yang utuh. Artinya DNA masih bisa diambil. Begitu juga dengan kain syal, yang mana ternyata di kain syal tersebut ditemukan DNA yang mengandung cairan pria. Lalu ketika dicocokkan, diketahuilah DNA dari rambut dan juga DNA yang ada di syal ternyata keduanya milik orang yang sama. Meski begitu, kabar baik ini hanya bertahan sesaat. Ketika DNA tersebut dibandingkan dengan database nasional kriminal Jerman, hasilnya ternyata nihil. Pelaku tidak pernah tercatat dalam sistem kepolisian manapun dan artinya dia belum pernah dihukum sebelumnya di negara Jerman. Lalu karena tidak adanya saksi mata dan tidak ada kecocokan DNA, polisi harus memulai semuanya dari nol. Mereka menyebar selebaran, menanyai kepada warga, bahkan meminta semua mahasiswa pria yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Freiburg untuk memberikan sampel DNA mereka secara sukarela. Tetapi tetap saja, dari ratusan sampel yang terkumpul, tidak ada satupun yang cocok dengan DNA di TKP. Dalam beberapa minggu, rasa duka berubah menjadi ketakutan yang tak berkesudahan. Banyak perempuan tak lagi berani bersepeda sendirian di malam hari. Lalu di samping itu, pihak kepolisian terus mendapatkan tekanan besar dari publik untuk mengungkapkan si pelaku. Lalu untuk mempercepat penyelidikan, pemerintah juga membantu dengan menawarkan hadiah sebesar 6.000 euro bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Lalu singkat cerita, 6 minggu setelah kejadian tragis tersebut, warga kota masih merasa berduka. Orang-orang yang bersimpati masih berdatangan membawa bunga dan lilin ke sungai tempat tubuh Maria ditemukan. Polisi terus bekerja tanpa henti. Mereka telah memeriksa ribuan berkas, menelusuri ratusan saksi, dan menganalisis setiap potongan bukti. Tapi pelaku seolah-olah lenyap begitu saja. Kemudian sampailah pada waktunya. Di akhir bulan November tahun 2016, sebuah rekaman CCTV mengubah segalanya.
Penyidik telah memeriksa ribuan jam rekaman dari kamera transportasi publik seperti kereta tram, halte, hingga jalanan-jalanan kecil di sekitaran lokasi kejadian. Di antara ratusan video, seorang polisi memperhatikan sesuatu di sebuah rekaman kereta tram pada malam kejadian. Yang mana di rekaman tersebut sekitar pukul 1:57 dini hari, hanya 40 menit sebelum Maria meninggalkan pesta malam itu. Di dalam kereta tampak seorang pria muda berambut hitam panjang dengan ujungnya yang pirang. Dia mengenakan jaket gelap dan dalam video tersebut terlihat dia mengganggu dua orang perempuan muda yang duduk di seberang kursinya. Perilaku pria itu mencurigakan. Setelah dari kereta, dia pun turun di halte terakhir, yang mana halte terakhir tersebut letaknya hanya 1 kilometer saja dari tempat Maria ditemukan. Menemukan kecocokan itu, polisi langsung bergerak cepat. Mereka kemudian membuat sketsa komposit wajah pria tersebut dan menyebarkannya ke seluruh unit kepolisian di kota Freiburg. Dan pada tanggal 3 Desember tahun 2016, tepatnya hampir 7 minggu setelah kejadian, dua petugas patroli mengamankan seorang pria yang wajahnya mirip sekali dengan sketsa yang beredar. Ketika diperiksa petugas, pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Hussein Kafari. Dan saat itu dia mengaku kalau dia berusia 17 tahun. Dia tidak memiliki kartu identitas karena dia seorang pengungsi asal Afghanistan yang datang ke Jerman di tahun sebelumnya. Ketika ditangkap, dia tidak melawan. Dia terlihat tenang dan sesekali memberi senyuman. Polisi kemudian membawa Hussein untuk pemeriksaan DNA. Dan hasilnya, DNA itu ternyata cocok dengan DNA cairan pria yang ada di dalam tubuh Maria. Selain itu, polisi juga menemukan bukti tambahan dari ponsel iPhone milik Hussein. Di ponsel itu terdapat sebuah aplikasi bernama Health, dan dari aplikasi tersebut tercatat aktivitas fisik yang cocok dengan waktu kejadian, termasuk juga gerakan seperti menaiki dan menuruni tebing sungai. Hal ini sesuai dengan medan yang ada di TKP, dan data itu kemudian menjadi bukti digital utama yang menguatkan keterlibatan Hussein. Akhirnya kasus yang sempat buntu berminggu-minggu menemukan jawabannya. Pelaku pengeksekusi Maria Ladenburger telah tertangkap. Lalu ketika identitas pelaku diumumkan kepada publik, seluruh masyarakat Jerman terguncang. Bukan hanya karena kejahatan itu yang terdengar keji, tetapi juga karena status Hussein sebagai pengungsi. Di tahun 2015 sampai tahun 2016, Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel membuka pintu bagi lebih dari 1 juta pengungsi dari Timur Tengah dan juga Afrika. Banyak warga yang mendukung kebijakan itu, termasuk Maria sendiri yang juga aktif membantu para pengungsi dalam beradaptasi. Namun mengetahui fakta kalau pelaku pengeksekusinya ternyata salah satu dari mereka yang dia bantu, hal ini terasa seperti ironi yang paling menyakitkan. Penyelidikan kasus belum berakhir. Langkah berikutnya adalah pengadilan, di mana semua fakta akan dibuka dan masa lalu Hussein yang kelam akan dibongkar satu persatu. Sidang pertama untuk Hussein Kafari digelar pada tanggal 5 September tahun 2017, tepatnya di Pengadilan Regional Freiburg. Di ruang sidang, Hussein duduk dengan tenang di balik kaca pelindung. Dia mengenakan pakaian rapi, menunduk, dan tampak seperti pendiam. Namun, jaksa penuntut membawa setumpuk bukti, DNA, rekaman CCTV, data ponsel, dan hasil otopsi yang semuanya menuju kepada Hussein. Jaksa saat itu membacakan tuduhan dengan suara tegas hingga membuat ruangan menjadi hening. Ketika itu tak ada satupun anggota keluarga Maria yang hadir. Mereka memilih tidak datang dan diwakili oleh seorang pengacara. Di dalam sidang tersebut, Hussein mencoba membangun cerita baru. Dia mengaku kalau dia telah meminum alkohol dan mengkonsumsi obat-obatan di malam itu. Dia mengatakan setelah dia mabuk berat, dia tidak sadar dengan apa yang telah dia perbuat. Dia bahkan juga mengklaim tidak berniat mengeksekusi Maria dan semua ini menurutnya hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi meski begitu, jaksa masih memiliki data yang membantah semua ucapannya. Dari aplikasi Health di ponselnya, mereka menemukan catatan aktivitas fisik yang menunjukkan gerakan sadar dan terencana, bukan tindakan refleks ataupun panik. Selain itu, kamera CCTV di kereta juga menunjukkan kalau Hussein masih dalam keadaan stabil sebelum kejadian. Tidak ada tanda-tanda mabuk berat seperti yang dia klaim. Kemudian titik balik persidangan datang bukan dari bukti teknis, melainkan dari masa lalu Hussein sendiri. Jadi selama penyelidikan, polisi Jerman bekerja sama dengan Interpol dan juga otoritas Yunani.
Dari sana mereka menemukan kalau Hussein Kafari pernah dipenjara di negara Yunani pada tahun 2013. Kejahatan yang dilakukannya hampir sama. Hussein melakukan penyerangan dan percobaan pengeksekusian terhadap seorang mahasiswi yang ada di Pulau Korfu. Korbannya saat itu masih berusia 20 tahun. Hussein merampoknya terlebih dahulu, kemudian melemparkannya dari sebuah tebing setinggi 8 meter. Namun ajaibnya, korbannya saat itu selamat meski harus mengalami luka yang cukup berat. Di negara Yunani tersebut, Hussein juga mengaku kalau dia masih berusia 17 tahun, sehingga dia pun dijatuhi hukuman untuk remaja, yaitu 10 tahun penjara. Namun karena kebijakan remisi dan kelebihan kapasitas penjara, dia pun dibebaskan setelah 18 bulan mendekam di penjara, tepatnya di bulan Oktober tahun 2015. Lalu beberapa minggu setelah bebas, dia kemudian melarikan diri ke negara Jerman dengan membawa identitas palsu dan kembali mengaku sebagai seorang pengungsi muda asal Afghanistan. Semua kebenaran itu membuat ruang sidang seketika tegang. Publik tersentak. Bagaimana mungkin seorang pelaku percobaan pengeksekusian bisa dengan mudah masuk ke negara Jerman tanpa terdeteksi? Kelemahan sistem data lintas negara di Uni Eropa kini terkuak. Tidak ada sinkronisasi catatan kriminal antara Yunani dan Jerman, sehingga Hussein diterima sebagai remaja yang membutuhkan perlindungan. Setelah identitas aslinya terbongkar, pengadilan memerintahkan pemeriksaan medis forensik untuk memastikan usia Hussein sebenarnya. Setelah melakukan tes gigi dan juga tes tulang, hasil analisis membuktikan kalau Hussein bukanlah remaja berusia 17 tahun, melainkan dia sudah berusia 32 tahun dan dipastikan dia berasal dari negara Iran, bukan negara Afghanistan. Saat temuan ini terkuak, salah seorang anggota keluarga Hussein yang berhasil ditemukan mengkonfirmasi semuanya dengan mengatakan kalau itu benar. Dengan bukti itu, pengadilan resmi menyatakan kalau Hussein bukanlah seorang remaja dan dia akan diadili dengan hukuman pidana orang dewasa. Setelah melalui persidangan yang panjang, pada tanggal 22 Maret tahun 2018, Pengadilan Regional Freiburg menjatuhkan putusan akhir. Hussein Kafari dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup dengan tingkat kesalahan yang sangat berat. Saat vonis dibacakan, Hussein tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya datar seolah tak peduli dengan sebuah kehidupan yang telah dia hancurkan. Kasus Maria Leidenberger bukan hanya menguncangkan kota Freiburg, tapi juga menggemparkan seluruh negara Jerman dan benua Eropa. Setelah persidangan terdakwa, masyarakat Jerman menuntut reformasi besar dalam sistem imigrasi dan juga pengawasan lintas negara. Pemerintah memperketat verifikasi usia dan juga identitas pengungsi, serta juga meningkatkan kerjasama data kriminal antar negara Eropa. Kebijakan ini lahir dari sebuah kegagalan mendeteksi masa lalu Hussein Kafari saat dia di negara Yunani. Namun di tengah polemik politik dan perdebatan publik, keluarga Maria memilih jalan berbeda. Alih-alih menebarkan kebencian, mereka menebarkan berbagai harapan. Keluarga Maria mendirikan sebuah yayasan yang bernama Maria Leidenberger Stiftung, yang mana yayasan ini akan memberikan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran Universitas Freiburg dan juga akan mendonasi proyek-proyek kemanusiaan untuk para pengungsi. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan cita-cita Maria dalam menolong sesama umat manusia. Lalu di samping itu, meski masih menolak tampil di media, melalui pengacaranya, keluarga Maria menyampaikan satu kalimat yang sangat menyayat hati. Kalimat itu kurang lebih seperti ini. Keluarga kami ingin dunia mengingat seorang Maria bukan bagaimana tragisnya dia meninggal, tetapi ingatlah bagaimana cara dia menyebarkan kebaikan selama masa hidupnya. Untuk Maria, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Maria menemukan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.